Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karim Abdul Jabar dengan NIM 235211223. Kali ini kita akan menjelaskan beberapa tentang konsep pendidikan kewarganegaraan di ujian tengah semester Manajemen Bisnis Syariah, Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Masai Surakarta, kelas 4F. Yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan antara warga negara dan penduduk serta sebutkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Warga negara sendiri itu adalah orang secara hukum menjadi anggota suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban yang diatur oleh negara tersebut. Contohnya di sini sebagai warga negara Indonesia tentunya itu adalah warga negara yang diakui sah oleh negara dan berasal dari negara tersebut. Namun sedangkan penduduk sendiri itu perbedaannya terdapat di orang yang ditinggal atau berdomisili di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, tapi itu bisa tidak hanya warga negara tersebut tapi juga bisa disebut warga negara asing. Itu juga bisa disebut sebagai penduduk. Tuh. Untuk hak warga negara sendiri yaitu hak memiliki hak atas perlindungan hukum, untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan, hak untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan hak untuk memiliki kewarganegaraan dan tidak kehilangan kewarganegaraannya secara sewenang-wenang. Untuk kewajiban warga negara, wajib menaati hukum dan peraturan negara, wajib membayar pajak retribusi kepada negara, berpartisipasi dalam membela negara, menghormati hak asasi orang lain, dan menjaga ketertiban, keamanan, dan persatuan bangsa. Untuk kewajiban penduduk agak sedikit berbeda. Hak penduduk juga hak untuk tinggal dan menetap di suatu wilayah, tentunya dilindungi oleh hukum yang berlaku, hak mendapatkan perlindungan hukum selama berada di wilayah tersebut, mendapatkan fasilitas umum seperti transportasi dan layanan kesehatan, dan juga hak bekerja sesuai dengan peraturan negara. Untuk kewajibannya sendiri sebagai penduduk itu wajib mematuhi aturan dan hukum negara tempat tinggalnya. Contohnya di sini apabila warga negara asing tinggal di Indonesia itu juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di negara Indonesia. Wajib membayar pajak jika bekerja di negara tersebut dan wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, menghormati budaya, norma dan peraturan setempat. Gitu untuk perbedaan penduduk dan warga negara. Yang kedua, di sini kita akan membahas tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah dimana yang sebagaimana kita yang ketahui adalah semboyan negara Indonesia, yang berarti itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular dan mencerminkan keberagaman suku, agama, ras, budaya di Indonesia. Yang tentunya yang kita ketahui ras, agama, suku, dan budaya di Indonesia itu sangatlah banyak, berjumlah sampai ribuan, dan itu dipersatukan dalam semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di mana berbeda-beda, semuanya berbeda-beda dengan keberagaman penduduknya itu, tetapi juga tetap bisa jadi satu bangsa dan satu negara. Untuk penerapan Bhinneka Tunggal Ika sendiri kita bisa melakukan beberapa diantaranya toleransi antar umat beragama, jadi tidak saling menyinggol antar umat beragama, gotong royong di masyarakat, menghargai keragaman budaya, tentunya dengan budaya-budaya yang berbeda seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya, Sunda. Itu kan memiliki keragaman budaya sendiri-sendiri. Jadi tidak mengharuskan untuk membanggakan budaya sendiri, tapi juga harus menghargai budaya lain. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tentunya dengan banyaknya budaya munculnya banyak suku dan setiap suku memiliki bahasa
persatuan mereka sendiri-sendiri. Maka di sebuah satu negara Indonesia itu dipersatukan bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Tanpa adanya bahasa Indonesia, mungkin negara Indonesia tidak akan bersatu, karena dalam berbahasa sangatlah penting untuk menjalin komunikasi antar suku dan budaya. Yang selanjutnya itu juga kita harus saling menghormati dalam pergaulan. Jadi tidak semena-mena kita menjudge orang lain seperti apa, pergaulan mereka seperti apa, tapi kita juga harus saling menghargai demi kerukunan antar umat berbudaya, beragama, dan sehingga terciptanya Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sedikit sejarah tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi awal terbentuknya UUD ini yaitu dari pertama yaitu pembentukan PPUPKI atau di singkatannya yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI sebagai langkah politik untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia di tengah Perang Dunia Kedua. BPUPKI juga diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat serta beranggotakan tokoh-tokoh nasional seperti diantaranya I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Supomo. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara Indonesia. Di dalam sidang ini, R. Soekarno mengusulkan Pancasila pada 1 Juni 1945 yang kemudian menjadi dasar negara. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 juga membahas rancangan undang-undang dasar. Hasil sidang yang kedua itu juga akhirnya melahirkan yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur sistem pemerintahan. Dan yang ketiga, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Tidak sampai di situ sejarahnya. Yang kedua itu juga ada pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan semakin dekatnya kemerdekaan Indonesia, pada 7 Agustus 1945 Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI sebagai panitia yang bertugas menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Diketuai sendiri oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah kepada Sekutu yang membuat Indonesia semakin dekat dengan kemerdekaannya. Sehingga adanya tanggal 17 Agustus 1945, R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, sehari setelah itu PPKI mengadakan sidang pertama yang mengambil keputusan yang penting, diantaranya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh sidang pertama PPKI. Namun sidang tersebut juga menetapkan hal-hal lain seperti menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga juga membentuk komite nasional. Tak hanya itu, terdapat juga perubahan dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kemerdekaan, Undang-Undang Dasar mengalami beberapa perubahan, seperti di tahun 1949 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada saat itu karena belum ada negara Republik Indonesia, yang dimana setelah itu 1950 digantikan lagi dengan UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara. Di 1959 kembali ke UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang disahkan oleh Presiden Insinyur Soekarno. Dan yang di terakhir tahun 1999 sampai 2002 mengalami 4 kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi. Di antaranya itu di dalamnya itu ada perubahan diksi pada sila pertama dan lain sebagainya. Jadi setelah
dari mengalami 4 kali amandemen tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi utuh hingga sekarang sebagai konstitusi utama di Indonesia. Yang keempat, untuk soal nomor 4 kita akan membahas tentang menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Tentunya di era sekarang, era industri 4.0 itu mengharuskan semuanya itu beradaptasi pada teknologi digital, di mana semua aspek akan dapat tergantikan apabila tidak terinovasikan menggunakan digital. Nah, di mana suatu bangsa Indonesia, apalagi di Indonesia, itu masih banyak PR-PR yang harus dibenahi untuk mencapai Indonesia juga berinovasi ke ranah digital. Namun ada ancaman-ancaman seperti ancaman keamanan cyber. Serangan cyber sering terjadi di sekarang juga, banyak instansi pemerintah yang terkena serangan cyber seperti peretasan data pemerintah, pencurian identitas, dan sabotase infrastruktur digital dapat melemahkan stabilitas negara. Hal itu merupakan sangat penting karena keamanan cyber itu menjaga data-data seluruh warga Indonesia yang dimana itu dapat dipersalahgunakan. Yang kedua itu juga ada perang cyber antar negara. Ini juga bisa terjadi antar negara yang mungkin bermasalah atau punya konflik. Dan yang ketiga juga penyebaran malware dan ransomware yang menyerang institusi pemerintah, perusahaan, dan bahkan individu. Contohnya serangan cyber terhadap lembaga pemerintah yang menyebabkan kebocoran data penting. Ini merupakan hal yang riskan karena pemerintah tentunya harusnya membackup data-data penting yang dimiliki oleh seluruh warga Indonesia, dan itu disimpan oleh pemerintah harus dijaga dengan keamanan cyber yang ketat. Ada juga kasus peretasan data penduduk yang dijual di dark web. Solusinya di sini meningkatkan sistem keamanan cyber nasional. Tentunya di keamanan negara Indonesia juga harus memiliki sistem keamanan cyber nasional yang baik. Ancaman selanjutnya juga penyebaran hoax dan disinformasi. Penyebaran hoax ini sering terjadi karena banyaknya buzzer di media sosial, apalagi yang dimana itu gampang untuk menyebarluaskan berita-berita hoax atau palsu. Hal ini juga dapat ditanggulangi dengan memilah berita yang sekiranya itu sumbernya penting. Dan juga ancaman yang ketiga itu kedaulatan ekonomi digital. Dominasi perusahaan teknologi asing dalam sektor ekonomi digital seperti e-commerce, fintech, dan layanan digital dapat mengurangi kontrol negara atas ekonomi domestik. Satu contoh, apabila kita diserang oleh e-commerce luar, itu kan mengurangi inovasi-inovasi yang ada di ekonomi domestik. Tentunya dengan inovasi-inovasi yang ada di ekonomi lokal itu akan kalah saing dan kalah pamor dari nama-nama e-commerce yang berada di luar. Contoh lain juga perusahaan teknologi asing menguasai marketplace Indonesia sehingga UMKM lokal sulit bersaing. Itu salah satu contoh. Ancaman berikutnya yaitu radikalisme dan ekstremisme digital. Kelompok radikal dan teroris menggunakan internet untuk merekrut anggota dan menyebarkan ideologi berbahaya. Tentunya dengan merebaknya media sosial di zaman sekarang, kelompok-kelompok radikal itu menyebarkan paham-paham radikalnya itu juga melalui digital dengan konten-konten yang radikal, menyebarkan ideologi yang berbahaya, dan itu bisa memicu perpecahan yang terjadi di masyarakat. Solusi dari itu pemerintah harus memantau dan menutup akun yang menyebarkan konten radikal, langsung cut off untuk
konten-konten yang sekiranya itu berbau dengan paham radikal. Setelah itu ada pelanggaran kedaulatan digital oleh negara asing. Negara asing dapat melakukan spionase digital. Dan untuk solusinya, dugaan mata-mata digital oleh negara asing terhadap komunikasi pejabat pemerintah harus juga diperhatikan. Seperti itu untuk penjelasan kita pada hari ini. Mungkin sekian, apabila banyak salahnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.